Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Produsen ban asal Italia, Pirelli, resmi akan menggantikan Michelin sebagai pemasok ban tunggal MotoGP mulai 2027 mendatang. Dari laman resmi MotoGP, mereka mengabarkan bahwa telah terjadi kesepakatan berdurasi 5 tahun, yang artinya mereka akan bekerja sama hingga musim 2031. Saat ini Pirelli menjadi pemasok tunggal ban Formula One, Moto2, Moto3, World Superbike, World SSP, World SSP 300, dan sebagian besar program Road to MotoGP. Dengan masuknya Pirelli ke MotoGP pada 2027 nanti, dunia balap motor akan menyaksikan perubahan signifikan dalam hal teknologi dan performa ban. Pirelli yang telah memiliki pengalaman luas di Moto2 dan Moto3 sejak 2024 diharapkan dapat membawa inovasi baru yang sesuai dengan tuntutan regulasi teknis MotoGP yang akan berlaku mulai 2027. Sporting Director Gresini, Michele Massini, memberi pujian setinggi langit untuk Alex Marquez atas penampilan impresifnya di MotoGP Thailand 2025. Di pekan balap MotoGP Thailand, Alex menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan. Ia berhasil menempati posisi runner-up di kualifikasi, sprint race, dan balapan utama di hari Minggu. Alhasil, adik dari Marc Marquez itu pun bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan torehan 29 poin atau kalah 8 poin dari The Baby Alien yang memuncaki klasemen. Penampilan apik Alex pun mendapat pujian dari Massini. Kepada GP1, pria yang menjabat sebagai Sporting Director Gresini itu memuji ketenangan dan kedewasaan Alex yang makin berkembang pesat. Usai meraih hasil maksimal di seri perdana MotoGP 2025, Marc Marquez membicarakan peluangnya dalam meraih gelar juara dunia di musim ini. Setelah meraih 2 kemenangan di Buriram, Marc Marquez muncul sebagai salah satu kandidat terkuat juara dunia MotoGP 2025. Kini ia memuncaki klasemen pembalap dengan 37 poin. Kepada DAZN, Marquez yang sadar akan potensinya dalam perebutan gelar juara dunia pun mengatakan bahwa dirinya akan berjuang keras untuk mewujudkan hal tersebut. Tahun lalu adalah tahun yang benar-benar saya nikmati dan tahun ini saya merasa cepat. Saya merasa percaya diri dan tenang. Apapun yang terjadi, saya menerimanya dengan lapang dada. Jika saya tidak bisa menjadi juara tahun ini, maka saya akan menjadi juara pada tahun lainnya. Saya sudah bersenang-senang, saya sudah sering mengatakannya. Saya merasa tenang dan itu sangat membantu. Manajer pribadi Marc Marquez, Jaime Martinez, menyebut bahwa kliennya itu seperti gabungan antara Cristiano Ronaldo dan Messi. Marc dan Alex juga mencatat sejarah sebagai kakak adik pertama yang finish 1-2 dalam balapan MotoGP. Kini mereka juga memimpin klasemen pembalap dengan koleksi 37 poin untuk Marc dan 29 poin untuk Alex. Kepada Diario AS, Martinez menyebut bahwa dirinya menjadi saksi betapa kerasnya Marc dan Alex berlatih sepanjang musim dingin demi meraih hasil mentereng seperti ini. Marc adalah orang yang kita semua tahu berlatih seperti Cristiano Ronaldo dan memiliki talenta seperti Lionel Messi. Itu sesuatu yang unik, namun mereka tetap sangat bahagia. Melihat satu sama lain di barisan depan sepanjang akhir pekan bikin mereka sangat senang. Mereka menjalani pramusim yang luar biasa, dan saya rasa mereka berlatih lebih keras dari sebelumnya, tetapi semua itu sepadan. Jurnalis TNT Sports Neil Hudson menyebut bahwa Pecco Bagnaia telah babak belur usai dikalahkan rekan setimnya sendiri, Marc Marquez di MotoGP Thailand akhir pekan lalu. Telah kita ketahui bersama, Marc Marquez sukses memenangkan balapan utama MotoGP Thailand dengan total waktu 39 menit 37,244 detik. Sementara Francesco Bagnaia finish ketiga. Hudson menilai Pecco Bagnaia sudah tamat setelah dikalahkan Marquez.
Kekalahan dalam MotoGP Thailand jadi pukulan telak untuk Bagnaia. Dia benar-benar dihancurkan lawan-lawannya. Lihat bahasa tubuh Bagnaia, dia sudah selesai. Pecco berjalan sambil mabuk, dia sudah babak belur. Pengamat MotoGP Richard Jouve menilai bahwa Alex Marquez akan menjadi batu sandungan bagi Francesco Bagnaia di MotoGP 2025. Di Buriram, Pecco Bagnaia bersaing ketat dengan duo Marquez untuk memenangkan balapan. Sayangnya, dalam dua balapan yang digelar, Pecco selalu dipecundangi oleh duo kakak beradik asal Spanyol itu. Dilansir dari Motosan, Richard Jouve mengatakan kualitas Marc Marquez pastinya diakui oleh rekan setimnya, Bagnaia. Namun masalahnya kini Bagnaia juga mendapatkan pesaing cukup ketat, yakni Alex Marquez. Kalau Marc menang itu masuk akal karena dia adalah Marc Marquez dan Bagnaia tahu bahwa kalau Marc Marquez mengalahkannya itu bukan kiamat, justru sebaliknya. Namun kini masalah Bagnaia menjadi lebih jauh. Ia memiliki rival bersama Alex Marquez yang mengalahkannya, menempatkannya dalam posisi yang sangat sulit. Jack Miller merasa senang dengan performa motor Yamaha YZR M1 di MotoGP Thailand 2025 akhir pekan lalu. Selama akhir pekan balapan, Miller tampil konsisten sebagai pembalap Yamaha terbaik, meski hasilnya dalam balapan sprint dan Grand Prix tidak memuaskan. Kendati demikian, Miller tak kecewa, ia justru merasa senang lantaran performa M1 tunggangannya meningkat drastis dari sebelumnya dan mampu menunjukkan bahwa dirinya bisa bertarung lagi di papan atas. Sekarang ban belakang saya tidak lagi terasa seperti mau lepas dari motor setiap kali masuk tikungan. Jadi ini hal yang positif. Rasanya sangat menyenangkan tidak mengalami chatter. Itu sebabnya saya selalu tersenyum lebar setiap kali turun dari motor. Menyenangkan bisa kembali ke barisan depan dan menantang para rider top. Marco Bezzecchi memberikan komentar atas kekalahannya dari rider debutan Aprilia, Ai Ogura. Pembalap asal Jepang itu sukses menyedot perhatian dengan finish di posisi 5 pada balapan MotoGP Thailand 2025. Bezzecchi yang merupakan pembalap pabrikan Aprilia bahkan finish tepat di belakangnya atau posisi 6. Atas hasil ini, Ogura pun menjadi rider Aprilia yang mencatat hasil terbaik. Dilansir dari Motosan, Marco Bezzecchi mengakui kekalahannya. Ia menerima dengan ikhlas keunggulan dari rider debutan itu. Murid Valentino Rossi ini mengatakan kalau pembalap tim satelit Aprilia itu tampil luar biasa dalam time attack. Itu yang membuatnya lebih unggul ketimbang rider Aprilia lainnya. Jorge Martin memberikan kabar terbaru usai mengalami cedera di tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Sepang, Malaysia. Lewat akun Instagram pribadi @89Jorge Martin menunjukkan bekas operasi tulang scaphoid di tangannya. Pembalap asal Spanyol itu juga mengatakan saat ini ia sedang dalam tahap pemulihan dan berharap bisa kembali ke lintasan secepatnya. Masih dalam proses. Terima kasih atas dukungannya, tak sabar untuk kembali. Sementara itu, pihak Aprilia sendiri telah mengonfirmasi bahwa Martin tidak akan ikut serta pada putaran kedua MotoGP 2025 yang berlangsung di Argentina pada 14–16 Maret 2025 mendatang. Charles Leclerc berbicara tentang pengalamannya bekerja dengan Lewis Hamilton sejauh ini di Ferrari. Ya, Hamilton resmi bergabung dengan Scuderia Ferrari pada bulan Januari dan sejak saat itu ia pun langsung memulai program adaptasinya dengan tim tersebut guna membiasakan diri dengan lingkungan barunya. Di sela-sela uji coba di sirkuit internasional Bahrain, Leclerc ditanya bagaimana perasaannya melihat Hamilton berseragam Ferrari. Senang sekali melihatnya di Ferrari. Tim Italia masih cukup baru baginya. Tetapi ia telah meraih banyak hal dan ia tiba di sini sebagai legenda olahraga ini. Sangat menyenangkan melihat bagaimana dia bisa meraih begitu banyak kesuksesan di tim lain dan cara mereka bekerja dulu. Jadi kami belajar banyak dari sana.
dan sangat menyenangkan melihat betapa bahagia dan bersemangatnya dia tentang semua hal ini.